Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Karena Allah, orang yang dibahagiakan Allah, manusia akan senantiasa dibahagiakan Allah, adalah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa dipahami dari sikap dan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apapun beliau selalu bertahmid kepada Allah. Tahmid itu salah satu ungkapan syukur. Dalam keadaan senang beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu bihi ni'matus shalihat. Dalam keadaan susah beliau senantiasa bertahmid seraya berkata alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah memberikan kita kebahagiaan selama kita bersyukur kepada Allah. Saya mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan selalu menjaga ikhlas. Ikhlas. Apapun kita lakukan karena Allah. Dan menjaga ikhlas bukan perkara yang mudah. Dan diakui oleh para ulama salaf, sulit sekali. Seorang ulama yang termasuk ulama generasi terbaik saja mengakui sulitnya menjaga hati, menjaga ikhlas. Sufyan ats-Tsauri berkata ma'al syai'an asyaddu min niyyah. Tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada memperbaiki hati. Jaga ikhlas. Bisa enggak kita marah karena Allah? Bisa tidak kita di saat melakukan suatu hal yang orang sulit untuk melakukan, tapi kita bisa melakukannya karena Allah? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini yang kadang-kadang kita menganggap itu suatu hal yang biasa, remeh, padahal besar. Sampai kita disuruh ikhlas ketika memberi nafkah kepada anak istri. Seraya Nabi alaihissalam bersabda, "Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau memberi nafkah kepada istrimu karena Allah. Hatta ma qadha fi imratik, sehingga ketika kita akan memberikan sesuap makan kepada istri kita, kita berikan karena Allah, melainkan kau akan diberikan ganjaran oleh karenanya. Ikhlas, jaga ikhlas. Dan hati ini enak, tenang kalau kita selalu jaga ikhlas. Orang yang akan terjaga, bahkan dijaga hatinya oleh Allah dari kebencian, dendam, dengki, semua penyakit hati, adalah orang yang selalu menjaga ikhlas. Dan justru subhanallah, semakin kita ikhlas, semakin Allah dekatkan kita kepada hidayah sunnah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, kullama kana ar-rajul atba' li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kullama kana akmal ikhlasa. Seorang muslim semakin ikhlas atau semakin mengikuti Nabi, semakin sempurna ikhlasnya. Jadi saling berkaitan. Kenapa ya saya ngaji sunnah udah bertahun-tahun? Saya sudah membaca kitab-kitab ulama sunnah, sudah banyak saya baca. Tapi kok
banyak dari amalan saya yang masih belum sesuai dengan sunnah. Iya, karena ikhlas kita kurang. Ikhlas menyatukan ilmu dan amal. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin membuka, menyingkap keajaiban dan kedahsyatan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu di tengah-tengah kita kaum muslimin yang menganut madhab Syafi'i hanyalah bahan wirid atau pendahulu atau muqaddimah adzan. Kalau mau adzan ada Asmaul Husna. Kalau kita dengar radio, sebagian radio yang belum nyunnah pasti di setel Asmaul Husna. Oh, udah mau adzan. Tapi tidak di sini. Tapi tidak ada di amalan kita. Tidak ada dalam kehidupan kita Asmaul Husna karena nggak ngerti. Kita buka. Kedahsyatan Asmaul Husna. Ya ikhwata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah melalui Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sempurna. Beribadahlah dengannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna doa di sini, kata beliau, doa al-madhkur fil ayah yashmul doa al-ibadah wa doa al-masalah. Doa yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat tersebut, Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah, bahasanya berdoa. Berdoalah dengannya. Yang di sini kembali kemana? Asmaul Husna. Mencakup doa ibadah dan doa permohonan. Berarti semua ibadah kita, mau sholat, doa ibadah, mau zakat, puasa, haji, umroh, apapun itu harus mengacu kepada Asmaul Husna. Sama juga mohon juga begitu. Ibadah doa yang berupa permohonan ini harus mengacu kepada Asmaul Husna. Jadi ketika Allah mengkaitkan Asmaul Husna dengan ibadah, berarti apa? Kita tidak akan dinilai dan dianggap oleh Allah Jalla wa'ala menjadi hamba yang betul-betul beribadah kepadanya, sehingga kita memahami dan menghayati betul Asmaul Husna. Jadi kualitas ibadah kita ditentukan ya oleh pemahaman kita dan penghayatan kita terhadap Asmaul Husna. Perhatikan kita disuruh beribadah mengacu kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum sesuai dengan tuntunan, belum beribadah kita. Selain ikhlas, juga kita harus perhatikan ittiba, faktor ittiba. Kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Harus ada tanda tanya. Kenapa sih ikuti Rasul? Beliau manusia biasa. Beliau diberi wahyu oleh Allah. Subhanallah. Ternyata terkuak rahasia dan alasan mengapa Nabi Allah kukuhkan sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai acuan kita dalam beragama, dalam seluruh aspek kehidupan. Aisyah menjawab. Beliau menjadi contoh, suri tauladan. Apa kata Aisyah? Karena khuluquhul Quran. Karena akhlak Nabi semuanya Al-Quran. Bukai Al-Quran.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, isi Al-Quran cuma 3. Hanya 3 saja. Tidak ada yang lain. Bahkan seluruh dakwah para nabi itu mengacu pada 3. Yang pertama, ta'rifun nas bi rabbih. Memperkenalkan Allah kepada objek dakwah. Makanya surat Al-Ikhlas, ayyuhal ikhwah, dikatakan oleh Nabi alaihi salam, ta'dilu thulutsal Quran, menyamai sepertiga. Kenapa? Kenapa surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran? Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas surat yang memperkenalkan akan Allah. Kemudian kedua apa? Ta'rifut tariq al-musilati ilaihi ta'ala, di mana Nabi menjelaskan, menyampaikan kepada umat yang mereka dakwai, inilah jalan Allah, inilah syariat Allah. Syariat Allah azza wa jalla. Masing-masing nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, syariat yang berlaku itulah jalan yang akan mengantarkan mereka kepada Allah. Lihat Allah. Makanya nanti Islam dari A sampai Z, dari toharo sampai jihad atau sampai hudud, mengacu pada asmaul husna. Tidak ada sedikit pun yang bergeser. Gak ada yang melenceng 1%, 0, gak ada. Semuanya acuannya asmaul husna. Semua. Bahkan nanti kita akan berikan contoh sebuah riwayat yang sahih dari Nabi alaihissalam, di mana sahabat berani berbuat yang tidak pernah Rasul ajarkan karena dia mengacu kepada asmaul husna. Karena beliau paham, hukum pun mengacu pada asmaul husna. Yang ketiga, isi Al-Quran apa? Dan juga termasuk isi dakwah para nabi, mengabarkan kepada mereka balasan dan ganjaran yang beriman dan taat kepada Allah dunia akhirat, dan mengabarkan kepada mereka balasan dan hukuman bagi mereka yang kufur dan durhaka kepada Allah dunia akhirat. Lagi-lagi Allah. Jadi Al-Quran semuanya Allah. Allah semua. Makanya Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, Allah Jalla wa'ala menyebut namanya itu hampir lebih dari 70 kali. Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illa, fa'lam in annahu aziz, wa'lamu. Berapa kali Allah mengatakan wa'lamu. Artinya kenali aku. Kamu tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan syariatku. Kamu tidak akan pernah bisa terjaga dari fitnah dunia, bisa beribadah betul di dunia, bahagia dunia akhirat, sehingga kalian mengenal. Banyak. Ya, Allah selalu memperkenalkan dirinya. Ikhwatul iman rahimahullah. Ternyata Nabi alaihissalam ketika Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi Al-Quran, karena beliau petunjuknya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ayo ikhwah. Apakah atau apa yang disebut dengan al-hadi atau hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang disebut dengan petunjuk Nabi? Apakah semua yang berasal dari Nabi alaihissalam adalah petunjuk? Khilaf para ulama. Ketika mereka menjelaskan definisi sunnah kata ulama hadis, kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minan nabi alaihi salam min qaulin wa fi'lin aw min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Segala yang berasal dari nabi tentu yang sahih, baik itu berupa perkataan, ucapan maupun takrir. Sekarang perbuatan. Apakah rambut panjang yang Rasul lakukan itu sunnah? Rambut Rasul panjang sampai bahu.
apakah ya hal-hal yang lain yang sifatnya jibili, yang sifatnya physically itu menjadi petunjuk? Apakah Rasulullah SAW memakai surban sunnah? Apakah surban itu sunnah? Karena beliau menggunakan imamah. Subhanallah. Ternyata pembahasan hadis yang sahih yang mengacu betul kepada Asmaul Husna. Lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan yang sahih wa tahqiq fi hadhihi masalah. Duduk perkara ya, yaitu yang berasal dari Nabi yang dikatakan petunjuk hadiu, fa inna khairul hadi hadi Rasulillah, sebagai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yang berasal dari Nabi ala wajhi ta'abbud. Yang berasal dari Nabi dalam konteks ibadah. Jadi kalau bukan konteks ibadah, dia tidak perlu kita ikuti. Paham? Allah bilang apa? Aku memiliki Asmaul Husna, beribadahlah dengannya, lihat, ibadah. Ternyata yang kita ikuti bukan yang apa yang Rasul lakukan saja, tapi yang kita ikuti dari Nabi alaihissalam yang beliau lakukan dalam konteks ibadah. Itulah makanya para ulama menjelaskan, yang al-muhaqqiqun mengatakan bahwa rambut panjang bukan sunnah, karena Nabi alaihissalam berambut panjang menyesuaikan model rambut, ukuran rambut masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan gamis pun yang sahih dia bukan sorban, dan gamis bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam menggunakan sorban, menggunakan gamis bukan dalam konteks ibadah, tapi mengikuti tradisi setempat. Jadi bisa jadi yang sesuai dengan sunnah, ya, lihat, kalau ta'abbud dalam konteks ibadah, yang menggunakan peci hitam, yang menggunakan sarung, yang sesuai dengan pakaian masyarakat setempat, selama tidak bersifat maksiat. Hakiki ikhwan, perlu telitian. Ternyata apa? Jadi ternyata Nabi itu dikukuhkan oleh Allah sebagai contoh, suri tauladan, karena beliau adalah orang yang betul-betul, atau orang yang paling sempurna mengamalkan Asmaul Husna. Silakan kita buka nama Allah apa? Coba teliti aja pernama Ar-Rahman, lihat Rasul. Begitu sayangnya Ar-Rahim. Luar biasa Nabi alaihissalam. Tidak pernah marah Rasulullah SAW. Gak pernah mukul istri dengan tangannya, gak pernah mukul pembantu dengan tangannya. Illa yujahid fisabilillah, kecuali beliau jihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah marah karena urusan dunia. Lihat rahmat, kasih, kelembutan beliau yang luar biasa. Jadi apa yang terkandung pada setiap nama Allah ada di Nabi, ada di Nabi alaihissalam. Semua ada. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun kandungan Asmaul Husna yang terluput dari Nabi. Beliaulah orang yang paling mengamalkan Asmaul Husna. Oleh karenanya Allah mengatakan, ketika Allah katakan laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada di Rasulullah bagi kalian suri tauladan yang baik. Maknanya apa? Apa artinya? Kalau kalian ingin mengetahui orang yang paling mengamalkan Asmaul Husna, tuh, dia ini Muhammad. Ikuti dia. Kalau kamu mengikuti dia, berarti kamu beribadah pada saya. Itu maknanya. Karena Allah bilang apa? Qulillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang sempurna, beribadah. Makanya orang yang melenceng dari sunnah, dia semakin jauh dari Allah. Mengikuti sunnah bukan dalam konteks berkelompok, berfanatik, mengeksklusifkan diri, atau la tahzub wala takatullah, tidak untuk memecah belah, tapi untuk apa? Meraih ridha Allah. Makanya manfaat terbesar mengenal Asmaul Husna, Asma Allah Al-Husna adalah apa? An-nairu ridha Allah azza wa jalla, meraih ridha Allah.
nikmat di surga, kemudian apa? Mendapatkan nikmat terbesar secara mutlak, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi melihat wajah Allah azza wa jalla tidak mungkin kita rasakan, kita alami tanpa sebab. Harus ada di sana apa? Ilmu dan amal. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Al-amal apa? Al-amal, beramal, yaitu membuktikan ya cinta kita kepada Allah. Jadi amal, makanya orientasinya apa? Cinta. Baik, kita buka ikhwatal iman. Antum tahu Asmaul Husna? Sekarang saya tanya. Allah bilang Allah memiliki nama-nama yang sempurna, beribadahlah dengannya. Sekarang saya tanya. Ya. Ibadah. Ibadah ikhwatal iman. Ada enggak di dunia ini yang paling membahagiakan hati selain ibadah? Adakah di dunia ini yang paling menenteramkan jiwa selain ibadah? Ada tidak? Ada orang kaya pasti bahagia? Ada orang yang memangku jabatan tinggi, presiden pasti bahagia? Presiden aja waktu kasus tentang Kapolri naik siapa, apa BG atau pusing gitu. Tarik menarik antar parpol. Pusing. Apakah pejabat itu yang dikasih fasilitas lengkap? Tenang hatinya. Subhanallah. Itulah Allah Jalla wa'ala. Tuhannya orang kaya, Tuhannya orang miskin. Makanya alhamdulillah Allah kita Allah. Tuhan kita Allah, bukan yang lain. Ternyata Allah tidak hanya memberikan kebahagiaan yang punya duit saja. Yang gak punya duit pun Allah kasih kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu merasakan cuma hati. Yang bahagiakan atau yang merasakan kebahagiaan ikhwatul iman hanya hati. Tidak ada yang lain. Makanya Syekhul Islam Taimiyah dipenjara berkali-kali, dipenjara, sampai dia dijuluki Abu Sijil, bapaknya penjara. Tapi beliau nikmat, rasakan tentram. Sampai ketika muridnya berkunjung, bahkan beliau sengaja ya melakukan suatu perkara atau kesalahan yang membuat beliau masuk penjara supaya bisa bareng sama gurunya. Saya belajar di penjara. Di saat bersama gurunya, beliau mengatakan, Syekhul Islam, dan itu dinukil oleh beberapa kitab Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi sami'tu syekhana qaddasallahu ruha. Aku mendengar syekhku berkata, semoga Allah merahmatinya, inna fid dunya jannah, ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Barang siapa yang belum menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Berarti apa? Surga itu di sini. Surga itu di sini. Makanya surga identik dengan apa? Ketentraman jiwa. Hati yang bersih. Bukankah Allah Jalla wa'ala dalam ayatnya mengabarkan ketika mereka akan surga disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum. Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian, tibtum tadkhuluha khalidin. Kalian adalah orang yang hatinya bersih. Masuklah kalian ke dalam surga secara abadi, selama-lamanya. Sama. Jadi orang yang tenang jiwanya, bahagia hatinya adalah orang yang bersih. Ternyata yang membersihkan hati itu apa? Cinta kita kepada Allah. Amalan yang orientasinya cinta kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan semua amal. Tidak semua amal Allah inginkan, tapi amal yang mengacu kepada cinta. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kita untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk menguji amalan kita, siapa di antara kita yang paling baik. Maksudnya apa? Yang paling dicintai Allah. Amalan dicintai Allah mudah, ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Asal ikhlas sesuai dengan tuntunan, walaupun ringan, kecil, sepele, besar isi Allah. Karena Anda melakukan sesuatu yang dicintai Allah.
Lihat, ayo. Yuk kita akal-akalan yuk. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang kalau berzina dia mendapatkan dosa? Rasul gak jawab. Atau dia sebaliknya, apakah seorang suami berhubungan dengan istrinya dia mendapatkan pahala? Rasul gak jawab. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau seandainya ya laki dan perempuan berzina, dapat dosa tidak? Kalau bukan yang halal, berhubungan dengan wanita atau laki-laki, wanita berhubungan dengan intim dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya, dosa atau pahala? Dosa. Kalau suami istri, halal tidak? Maka kalau meletakkan bukan pada tempatnya dosa, maka jika menempatkan bukan pada tempatnya dosa, maka menempatkan pada tempatnya adalah apa? Sekarang saya tanya, ikhwatal iman, kita berhubungan sama istri, puas nggak? Jawab. Cukup nggak dapat kepuasan, kenikmatan, cukup nggak? Seandainya seandainya Allah Jalla wa'ala tidak memberi pahala, kira-kira cukup? Cukup dong. Tapi kenapa kok dikasih pahala? Enak iya, puas iya. Ikhwan, antum jangan lihat itu. Yang kita kerjakan sesuatu yang dicintai Allah. Dengarkan hadits sabda Nabi Isa. Al-imanu bid'un wa syu'bah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaul la ilaha illallah wa adna iman tutlaq ala al-fa'il. Iman itu memiliki 77 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan apa? Duri dari tengah jalan. Sekarang kalau kita nyingkirin, bahaya ini. Kalau kita cuek, dosa nggak? Kalau kita biarkan, dosa tidak? Dirinci, gak usah di sini dibahas. Tapi kita menyingkirkan, lihat paku bahaya nih, singkirin, pinggir, atau buang sampah, atau ada pisang, atau ada balok, atau ada apa membahayakan pengguna jalan, bahaya gitu. Itu wajar tidak? Seandainya kita tidak mendapatkan penghargaan dari siapapun, sesuatu yang wajar tidak? Wajar. Karena kita manusia punya perasaan. Tapi apa? Ternyata diberi pahala oleh Allah. Kenapa diberi pahala Allah? Padahal kita, batu, paku, bahaya ini, singkirin. Kita tidak mengharapkan apapun, tidak mendapatkan apapun, gak ada masalah. Tapi Allah beri kita pahala. Kenapa? Padahal amalan ringan, amalan yang sepele, amalan yang biasa-biasa saja. Diberi pahala oleh Allah Jalla wa'ala karena yang kita kerjakan sesuatu yang dicintai Allah. Jelas ikhwatul iman? Baik. Allah mengatakan ya dalam surah Al-A'raf ayat 80, baginya nama-nama yang sempurna. Berdoalah, beribadahlah dengannya. Ya. Doalah, beribadahlah dengannya. Bagaimana caranya saya bisa beribadah dengan Asmaul Husna? Ya. Ternyata ikhwan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan juga surat At-Talaq ayat 12. Ya. At-Talaq 12 artinya kita sebelum beribadah harus mengenal Allah. Ya. Kemudian Adz-Dzariyat ayat 56, arti buktikan kalau kamu cinta, mengenal dan cinta kepada Allah, buktikan cintamu dengan amal. Karena cinta saja tanpa bukti itu cinta gombal. Bukan cinta yang murni, bukan cinta yang tulus. Jadi ikhtul iman, untuk sampai kepada titik ibadah, Allah jelaskan, ya, kamu harus beribadah dengan Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Kenalilah aku melalui Asmaul Husna. Kenalilah aku melalui Asmaul Husna. Makanya Allah di sini katakan, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun
Yatanazzalul amru bainahum lita'lamu annallaha ala kulli syai'. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang sama dengan langit. Dan turun di antara langit dan bumi itu wahyu. Al-Quran diantaranya. Untuk apa Allah turun Al-Quran? Ternyata Allah jelaskan tujuan Al-Quran. Lita'alamu, agar kalian mengenal aku. Siapa engkau ya Allah? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Engkau siapa ya Allah? Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Yang mengetahui segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya yang sempurna. Jadi ikhwan itu, agar kita bisa beribadah kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang menguasai ilmu apapun di dunia namun belum mengenal Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Orang yang alim, orang yang berilmu adalah orang yang mengenal Allah. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itu orang yang berilmu. Makanya ilmu, dikatakan ilmu, ada ilmu apa? Ilmu agama. Setiap Allah menyebut ilmu, setiap Rasul menyebut ilmu dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maknanya ilmu din. Karena ilmu agama seperti yang dikatakan tadi Al-Quran, sepertiga tentang Allah, sepertiga tentang jalan menuju Allah, sepertiga tentang nasib orang yang taat atau durhaka kepada Allah. Ilmu dunia tidak termasuk ilmu, kecuali yang bisa dipastikan mendukung ibadah. Kecuali ilmu dunia yang mendekatkan diri orang yang menguasainya kepada Allah. Kalau tidak, dia bukan disebut ilmu. Semua kata ilmu di Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun innama yakhshallaha min ibadil ulama. Banyak semua kata ilmu. Ketika Nabi mengatakan talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim, talabul ilm, menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Man salaka tariqatan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menuntut sebuah jalan yang tujuannya menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa ilmu agama saja? Karena ilmu agama saja yang dapat membuat kita mengenal Allah. Mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya? Baik. Kemudian apa? Amal. Karena cinta, mengenal. Cinta tidak mungkin ada tanpa amal. Tanpa ilmu, tanpa mengenal. Setelah tumbuh cinta, setelah mengenal, kita harus membuktikan cinta dengan amal, dengan bukti konkret. Jadi amalan kita dari dzikir, dari mau tidur sampai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu adalah apa? Adalah bukti cinta kita kepada Allah. Makanya amalan kita tidak boleh melenceng dari tuntunan apa kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 31? Qul in kuntum, lagi-lagi cinta lu. Amal itu harus mengacu pada cinta lu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, lihat. Bagaimana ya Allah saya buktikan cinta saya kepadamu ya Allah? Fattabi'uni, ikuti Nabi. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Lihat cinta. Jadi amal yang kita kerjakan harus mengacu pada cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya? Jelas? Baik. Mari kita buka ibadah. Ma ta'riful ibadah? Apa definisi ibadah? Subhanallah, ternyata ibadah itu definisinya nggak jauh dari cinta. Yuk dengarkan. Para ulama mengatakan, Syekhul Islam dan Waqid Wasitiyah mengatakan apa? Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batin. Ibadah itu segala hal yang dicintai. Lihat ibadah.
Logikanya Asmaul Husna, lagi-lagi balik lagi ke situ. Jadi semua ibadah berkutat seputar Asmaul Husna. Pengertian ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam apa? Segala hal yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan atau perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kata apa? Kita garis bawahi, ya, likulli ma yuhibbuhullah. Segala sesuatu yang dicintai Allah. Kalau tidak dicintai, bukan ibadah. Tidak bernilai ibadah. Lihat para ulama salaf lainnya apa dikatakan apa itu ibadah. Para ulama mengatakan, para ulama menyebutkan al-ibadah ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Perpaduan antara penghinaan diri kepada Allah dengan cinta kepada Allah. Digabung. Kalau kita sudah mencintai selain Allah dan menghinakan diri kepadanya, berarti kita beribadah. Makanya Nabi alaihissalam ketika mengatakan ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham, celaka orang yang menyembah dinar, celakalah orang yang menyembah dirham. Maknanya apa? Kata Syekh Utsaimin dalam Syarh Hadits Shalihin mengatakan, apakah kamu melihat ada orang sujud kepada uang? Apakah kamu pernah mendapati ada orang ruku kepada uang? Lah, tidak ada seorang ruku kepada uang. Tidak ada seorang sujud. Maknanya apa? Dari sabda Nabi, menyembah uang, menyembah dinar, menyembah dirham apa artinya? Mencintainya secara berlebihan sehingga menghinakan diri kepadanya. Itu. Kalau kita menghinakan diri tapi tidak mencintainya, dia bukan ibadah. Misalnya pada bos, dicontohkan, kita sama bos, wah bos, selamat siang bos. Ibadah bukan? Kalau kita tidak punya rasa cinta, bukan ibadah. Baik, cinta pada ibu, cinta kepada anak, ibadah bukan? Lah, tapi kalau, nah kau mau apa nak? Semua, sampai ibu kita nyuruh kita maksiat, baik ibu. Ibadah bukan? Ibadah. Makanya Allah menyuruh kita tidak boleh taat kepada orang tua secara kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya yang bersifat mutlak. Makanya Allah katakan, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau mereka berdua menyuruh untuk berbuat syirik, jangan kamu. Karena amal kita mengacu pada cinta kepada Allah Jalla. Jelas? Asmaul Husna luar biasa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ternyata ikhwatul iman, doa terbaik yang bahkan Rasul selalu panjatkan, yang selalu beliau mohon kepada Allah, doa apa? Doa terbaik secara mutlak doa apa? Doa sapu jagat. Yang nyapu jagat. Gak tahu pakai sapu apa. Ya, baik. Itu doa. Karena dia mewakili Asmaul Husna. Makanya ada riwayat mengatakan beliau seringkali membaca dan memanjatkan doa itu. Di Al-Quran ada, di hadis bahkan beliau menekankan. Al-Imam Ibnu Katsir, saya buka di tafsirnya, beliau mengatakan, apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Beliau mengatakan, al-hasan al-matlub bani kuat oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Al-matlub al-hasan al-matlub fid dunya yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waqa'u fi 'inda al-'abd bi rizqin hani wasi' halal wa zawjatun salihah. Ya. Wa apa dikatakan wa mimma yaqiru bil 'ain ورحى وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة وحسنة الآخرة هي السلامة من عقوبات القبر والموقف والنار وحصول الرضا من الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من رب العالمين ربنا الرحيم dan seterusnya. Lihat, kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Kebaikan di dunia masuk di dalam segala yang berkesan di dalam hati. Yang terkesan, rezeki yang cukup, yang halal, istri yang soleha, cantik, anak, segala hal yang menenteramkan jiwa dan mata. Ilmu yang bermanfaat, tenang, hati yang tenang, amal yang soleh. Kebaikan akhirat apa? Keselamatan dari segala hukuman, dari azab di kubur, hukuman, azab di mauqif, kemudian azab di neraka, dan meraih ridha Allah, kemudian
diberi kemenangan dengan mendapat dimasukkan ke dalam surga yang abadi. Yang paling penting adalah dekat dari Allah. Dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya Allah selamatkan aku dari azab neraka. Wa qina azaban nar. Maknanya apa? An-najmi minan nar. Bahwa yang taysir asbabi fid dunya min istinabil maharim wal atham wa tarki syubhat wal haram. Yaitu selamat dari neraka. Maknanya apa? Yaitu artinya dimudahkan oleh Allah sebab-sebab untuk menjauhkan di dunia, menjauhkan apa? Menjauhkan dosa, menjauhkan maksiat, dan meninggalkan semua yang syubhat dan haram. Itu artinya dilindungi dari api neraka. Beliau nukil perkataan seorang ulama salaf. Ya, seorang ulama salaf. Beliau mengatakan apa? Qala Qasim bin Abdurrahman, "Man u'tiya qalban syakira wa lisanan dzakira wa jasadan sabira faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa razaqa wa fil akhirati hasanah wa ruziqa wa wuqiya adzaban nar." Ya, barang siapa yang diberi oleh Allah hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Kemudian apalagi lisan yang selalu berzikir. Dan jasad fisik yang selalu sabar. Sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk selalu meninggalkan larangan Allah, sabar untuk selalu menerima takdir Allah. Karena itu jenis sabar. 3 macam jenis sabar. Maka dia yang memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, jasad yang sabar, fisik yang sabar, pada intinya dia telah diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari azab neraka. Ya, makanya apa kata beliau? Lihat, makanya doa sapu jagat doa terbaik. Lalu beliau katakan apa? Walihada waradati sunnatu bitarghib fi hadzal doa. Oleh karenanya Rasul memberikan tekanan. Dengan apa? Dengan beliau berdoa dengan doa yang sama dengan doa yang ada di Al-Quran. Beliau mengatakan Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ikhwatul iman, ini gambaran kebahagiaan. Doa sapu jagat kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ternyata doa sapu jagat itu adalah gambaran kebahagiaan yang diraih oleh orang yang mengenal Asmaul Husna, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mengamalkannya. Baik. Ikhwatul iman. Kita lihat ya. Ya, kita lihat. Kita kaitkan dengan alam dunia. Alam dunia alam apa? Ujian, betul? Bukan alam lain, darul ibtila. Itulah ciri khas sifat dunia, darul ibtila. Belum tahu yang diuji apa? Yang diuji dari kita cinta. Siapa yang pertama kali diturunkan ke bumi? Adam. Allah cinta nggak Adam? Adam cinta Allah tidak? Hawa cinta Allah tidak? Cinta. Ya. Makanya ada seorang penyair bercerita tentang ketika Adam berpisah, turun, ya, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semua, turun. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, Allah turunkan Adam dan Hawa ke dunia. Pertama karena hukuman, yang kedua karena hikmah. Karena hikmah, sehingga nanti anak cucunya pulang menjadi perantau yang sukses, gitu loh. Makanya di sini penyair buat syair tentang kisah kita ini. Bapak kita dulu merantau meninggalkan surga untuk ke bumi. Untuk apa? Merantau. Dikatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninu abada li awwal manzil. Ya. Arahkan selalu hatimu. Meskipun kau telah mengenal dan mencintai siapapun dan apapun, tapi tetap jaga hatimu. Untuk apa? Tetap menjaga kesetiaan dan cinta kepada kekasih yang kekasih pertama siapa?
Karena Bapak kita turun dalam keadaan dia pertama kali yang dicintai Allah. Dia nggak kenal dunia, nggak tahu dunia. Bahkan nama pun Allah perkenalkan. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahu 'alal malaikah. Disebut ini batu, ini nggak kenal. Dia nggak pernah karena mencinta batu apa namanya? Batu akik, nggak tahu dia. Nggak tahu, dia nggak kenal apa-apa. Karena yang namanya cinta itu dari kenal, dari mata turun ke hati. Dia harus kenal dulu baru cinta. Tak kenal maka tak sayang. Dia hanya kenal Allah, makanya dia cinta Allah. Lalu dikatakan, ya silakan kamu mencintai siapapun. Ya, tapi jangan lupa jaga cintamu kepada kekasihmu yang pertama, yaitu Allah. Silakan kamu nyaman dengan tempat tinggalmu di dunia, dengan tempat tinggal yang bermodel apapun, ya. Tapi ingat, jangan lupa tempat tinggalmu di kampung halamanmu, yaitu surga. Jadi ternyata di dunia ini kita diuji apanya? Cinta kita. Makanya kebaikan dunia cuma 3. Orang yang baik adalah orang yang cinta kepada Allah. Makanya Allah selalu mengatakan, Allah nggak mau cintanya diduakan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi an yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintaiku dan juga mencintai selain aku. Nggak mau. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan pernah memberikan dalam satu hati atau diri manusia 2 hati. Selalu Allah tidak mau cintanya diduakan. Kenapa? Kalau kita menduakan cinta kita kepada Allah, kita akan melenceng, pasti buruk, pasti kita rusak, pasti kita buruk. Karena keburukan itu awalnya apa? Ketika kita berkhianati cinta kita kepada Allah. Yaitu cinta kepada apa? Dunia. Makanya apa? Kata ulama, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sebab atau cikal bakal apa? Kesalahan dan penyimpangan manusia. Coba sombong, lihat pasti dia cinta dunia dia. Mau kasar omongannya, sombong, dengki, bangga diri, sebut semua penyakit hati, pasti sebabnya cinta dunia. Tapi orang yang cinta Allah, lihat sahabat Muhajirin Ansor, kok mereka bisa disatukan? Karena mereka lebih cinta Allah. Sampai mereka, ayyuhal ikhwatul kiram, Ansor sampai menawarkan istrinya kepada Muhajirin, saya punya istri 4, pilih mana? Anda mau apa? Lihat cintanya, karena Allah. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka. Lihat kisah-kisah sahabat. Baru nikah, itu iman, baru nikah. Ketika mendengar surat jihad, dia tinggal istrinya, baru nikah. Dan belum mandi junub. Sampai meninggal, yang mandikan junub siapa? Malaikat. Sampai ada seorang sahabat makan kurma, mendengar suara seruan jihad ya Rasulullah. Balasannya apa? Surga. Ardhus samawatul ard. Surga seluas langit dan bumi. Baik, kalau gitu makan kurma, buang waktu, berangkat ke jihad, syahid. Kita rokok main gaple, gak ada kerjaan catur, ngobrol, ngalor ngidul, gak ada pembahasan, gak jauh pembicaraan kita perut, perempuan, udah. Antara ini dan ke bawah. Perut, makanya salafus saleh tidak suka majelis yang bicara tentang perut dan wanita. Karena mereka cinta Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah, kita diuji di dunia, ujian cinta. Karena dari cinta akan muncul 3 kebaikan dunia. 3 kebaikan utama apa? Dari cinta muncul syukur. Syukur. Kalau udah cinta, mau diuji uji kenikmatan, uji kesengsaraan, tetap bersyukur. Nabi Sulaiman diuji kekayaan, bersyukur, nggak sombong. Padahal beliau terkaya loh, nggak ada yang lebih kaya dari beliau. Ada nggak yang lebih kaya dari Sulaiman? Ada tidak? Sekarang korun dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih kaya mana? Siapa yang sombong di sini? Kenapa beliau tidak sombong, Nabi Sulaiman? Kenapa korun sombong? Karena simpel saja ya, Nabi Sulaiman cinta Allah, Qarun cinta dunia. Sehingga mengatakan inna ma utitu ala ilmin. Saya begini hasil keringat saya. Ya. Jadi dia bersyukur itu karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Karena tidak cinta kepada Allah. Rasulullah alaihissalam. Beliau hidupnya gimana?
Tapi beliau ketika ditegur oleh Aisyah dengan sholat tahajud yang menurut beliau terlalu berlebihan, terlalu membebani diri, sampai diprotes, sampai beliau menguatkan statement, "Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Afala kuna hatta syukur." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah ya? Kata syukur. Gak bisa. Fisik dengan apa? Kau udah cinta, udah gak terasa. Kau udah cinta, gak terasa. Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, dengan cinta, terasa gak? Gak terasa. Coba baca Quran. Masya Allah. Coba gak senang? Astagfirullah. Mata ngantuk ya. Karena faktor usia. Lagi usia nih alasan. Kalau udah gak seneng, udah. Bisa nggak kita berumah tangga sama pasangan hidup yang gak kita suka? Beban. Udah jelek. Gak seneng lagi saya. Atau misalnya cantik, kita gak seneng, gak serem. Cocok, bahagia. Berarti bahagia itu cinta. Wallahi kebahagiaan yang mutlak ketika kita cinta hanya kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah melahirkan apa? Sabar. Sabar yang luar biasa, yang kadang-kadang gak masuk di akal. Kok bisa ya Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya? Karena beliau lebih cinta Allah. Apakah beliau tidak cinta Ismail? Sangat cinta. Tapi ketika diuji, kamu lebih cinta mana? Anakku atau aku? Engkau ya Allah. Baik, sembelih anakmu. Baik, bismillah. Cinta kan? Bisa nggak kita melaksanakan ujian atau perintah Allah kalau kita diperintahkan yang sama dengan yang diterima oleh Ibrahim AS? Sembelih anakmu. Ya Allah. Kalau perintah yang benar aja ya Allah. Kagak ada yang lain. Nawar. Allah. Beliau meletakkan anak istrinya di kota Mekah, gak ada orang. Hajar Ismail, ayo ikut kamu. Kemana, Mbak? Udah ikut. Bertaruh. Kasih bekal sedikit tinggal. Ini apa ini? Ini apa? Gelap, tandus. Gak ada orang. Gak ada air. Gak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Kalau kita taruh di hutan, apa jadi makan? Di sana nggak ada. Mekah tuh nggak kayak sekarang. Allah ditinggal. Kenapa dia kuat? Allah, kan yang beritakan Allah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang sangat cinta Allah. Makanya ketika Hajar memanggil Ibrahim, suaminya, Ibrahim, Ibrahim, gak nengok. Dipanggil ya Ibrahim, gak nengok. Ketika Hajar yang ketiga kali bilang, ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang beritakan kamu untuk melakukan ini? Lalu beliau menoleh. Nah, apa kata beliau? Kalau itu tinggalkan kami. Idzan la yudhi anallah. Tinggalkan kami berdua gak ada masalah. Kalau ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan pernah menyengsarakan kami. Makanya punya istri soleha. Aduh soleha, aduh. Lihat Ibrahim kuatkan istrinya. Kalau nggak belum punya soleha, cari yang kedua. Nggak apa-apa. Lah kita mau rumah tangga mau ngapain? Kan Allah min ayati an khalaqalakum min anfusikum litaskunu, cari ketenangan. Maaf, Umi, saya sama kamu belum tenang. Maksud lo? Ya, paham. Tadi kan dibahas. Saya yang dicari. Jangan. Ya. Jadi jelas, cinta itu melahirkan kesabaran. Udah nggak masuk akal kan? Luar biasa. Sabar. Makanya kalau kita diuji, terus kita ingat siapa yang uji saya, diuji istri kita, diuji istri kita, diuji melalui anak kita. Jangan lihat ujiannya. Kalau apa yang buat kita lemah, apa yang buat kita stres? Karena setiap kita mengalami ujian, kita melihat ujiannya. Apa yang kita? Wallahi kalau kita mau kuat, ketika kita sedang diuji, menghadapi masalah, lihatlah siapa? Allah yang menguji kita. Siapa yang menguji kita? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah siapa yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia adalah yang maha lembut dan maha mengetahui yang terbaik. Oh iya ya Allah, baik.
Kau yang muji saya melalui saudara saya, melalui anak saya, melalui tetangga saya, ya Allah. Beri saya kesabaran, ya Allah. Enak gak kalau kita selalu melihat Allah, oh Kau yang muji saya. Allah pernah berubah tidak? Yang berubah siapa? Kita. Allah tidak pernah berubah. Allah selalu sayang. Bahkan Nabi alaihissalam ketika mendapati ada seorang wanita kehilangan anaknya berlari ke sana kemari, lalu kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, lihat orang ibu mencari anaknya, kehilangan anaknya yang masih menyusu ASI. Lihat, dia kepanikan, dia kalut karena kehilangan anaknya. Coba, saya mau tanya sama kalian, apakah ibu itu sayang? Itu pun akhirnya ketemu, kemudian disusui, diberi ASI langsung. Oh, bahagianya. Apa kata Nabi alaihissalam? Apakah ibu itu sayang sama anaknya? Ya Rasulullah. Pertanyaan itu gak perlu dijawab. Semua orang tahu bahwa ibu gak ada yang sayang sama anaknya. Semuanya sayang. Apa kata Rasulullah alaihissalam? Allah arham bi ibadi min hadi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anaknya. Apakah mungkin Allah menyengsarakan kita? Tidak mungkin. Yang membuat kita sengsara apa? Dosa kita. Wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpamu, semua masalah, semua adalah karena dosa kita. Ya, baik. Kebaikan utama ketiga yang dilahirkan oleh cinta kepada Allah apa? Yaitu taubat, kekuatan taubat. Semakin ya, lihat, cinta kepada Allah, kita akan selalu dekat dari taubat. Makanya sahabat dijadikan acuan, bahkan beliau jadi contoh. Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti orang yang selalu bertobat kepadaku. Coba antum lihat kisah sahabat. Seorang wanita minta dirajam lagi hamil. Ya Rasulullah, sucikan saya. Sampai akhirnya kata Rasul, nggak mungkin aku raja sampai kamu melahirkan. Bahwa setelah melahirkan anaknya dibawa, rajam saya. Ada nggak sekarang habis zina rajam saya? Setelah itu kata Rasul, nggak mungkin. Kamu harus memberikan ASI dulu 2 tahun kepada anakmu. Baik, disusui, dikasih ASI. Setelah 2 tahun, disapi, datang lagi ya Rasulullah, rajam saya. Ma'is ayyuhal ikhwah. Dia ngaku, saya telah berzina. Berzina, sucikan saya. Lihat, luar biasa. Sahabat Rasulullah berhubungan intim dengan istrinya di siang hari bolong di bulan Ramadan. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, neraka saya, binasa saya. Berhubungan dengan istrinya di siang hari bolong. Lalu orientasinya neraka. Taubatnya luar biasa. Ya, dan 3 sahabat yang dikucilkan oleh Nabi, yang dikucilkan Rasulullah SAW. 3 sahabat, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain karena terlambat ikut perang. Lihat, akhirnya apa? Taubat. Itu nangis sampai istrinya apa? Kata Nabi, kamu jangan negur suami kamu. Kamu jangan nyapa suami kamu. Baik ya Rasul. Kamu jangan layani dia ya. Sampai jangan dilayani loh. Urusan begitu sampai kata kamu jangan layani. Baik ya Rasul. Sampai jangan dilayani itu. Istrinya dulu. Tapi apa? Karena dia mikir taubat, dia berbuat salah pada Rasul, kepada Allah. Gak mikir begitu, emang kita masih mikirin. Dia gak mikirin, gak ada masalah. Berbulan, berapa hari itu, berapa lama itu, selama itu dikucilkan bahkan oleh istrinya, bahkan tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya. Gak mikirnya, karena dia merasa bersalah sama Allah, merasa bersalah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ikhwatul iman. Nah, 3 kekuatan inilah yang menjadi ujian. Ujian di dunia apa sih? Ujian kenikmatan yang harus kita hadapi dengan syukur, ujian kesengsaraan, kesulitan yang harus kita hadapi dengan sabar, ujian apa? Kesalahan, khilafan. Makanya Allah tidak menjadikan kita seperti malaikat supaya kita diuji kesalahannya. Bagaimana kita cepat tanggap langsung taubat? Harus ada kekuatan cinta kepada Allah. Luar biasa ikhwan. Ya? Udah berapa menit lagi? 9 menit lagi. Lanjut atau tanya jawab? Lanjut. Baik. Baik. Kita share dikit ya. Saya baca sedikit. Syekh Abdul Razak berkata, "Hadhil ma'rifah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna." Beliau mengatakan, "Iyal masdaru li kulli khairin wal manba'u li kulli fadilatin,
Walihada fa inna tariqatal Qur'an fi ad-da'wati ila al-haqqi wal huda ya wa at-tahdhir min mawatinil halak wal rada qa'imatun ala fathi abwab hadhihi al-ma'rifah. Masyaallah. Mengenal Allah itu sumber segala kebaikan dan keutamaan. Jadi kalau mau baik harus kenal Allah dan cinta kepada Allah. Oleh karenanya cara Al-Quran dalam atau ketika menyeru kepada kebenaran, petunjuk dan memberi peringatan dari ya hal-hal yang membinasakan, itu semuanya mengacu kepada Asmaul Husna. Mengacu kepada Asmaul Husna. Bahkan ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah. Sekarang di dunia ini ujian. Bagaimana caranya? Ya, kita menghadapi ujian dengan kuat, dengan lulus, kita harus punya kekuatan cinta. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Kita harus dekat dengan agama. Agama apa? Agama Allah. Agama Allah itu apa? Ya, agama Allah salah satu hukum. Hukum Allah. Hukum Allah ada dua. Ada hukum syar'i, yaitu agama. Yang isinya segala yang dicintai Allah dan segala yang dibenci Allah. Yang kedua, hukum apa? Hukum kauni, alam. Antum bisa lihat segala apa yang ada pada sifat Allah, di situ ada pada makhluk. Semua. Segala sifat Allah ada di syariat Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, syariat Islam. Kenapa Islam? Agama yang Allah ridhoi. Beliau mengatakan, lihat. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, hatta innal 'arifa bi haqiqatul ma'rifati yastadillu bima 'urifa min sifatihi wa af'ali ala ma yaf'aluhu wa ala ma yushri'uhu min al-ahkam. Bahkan yang mengenal Allah pun dia bisa berinteraksi dengan baik dengan syariat Islam, ya, mengacu kepada apa? Sifatnya Allah. Mengacu pada sifatnya Allah. Syariat Islam mengacu pada sifat Allah. Semua dari wudu sampai toa, dari wudu sampai jihad mengacu kepada sifat Allah. Li'annahu subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala la yaf'al illa huwa muqtada asma'ihi wa sifati. Tidaklah Allah membuat syariat atau melakukan sesuatu kecuali merupakan konsekuensi dari nama dan sifatnya. Fa'aluhu da'iratun bainal 'adli wal fadl wal hikmah. Seluruh perbuatannya berkutat seputar keadilannya, keutamaannya, rahmatnya dan hikmahnya. Ustaz, kenapa kok ada orang kafir? Allah punya hikmah. Tapi Allah pernah nggak nyuruh kita kufur? Pernah tidak Allah nyuruh kita kufur? Kenapa Allah biarkan ada hukum, ada kufur, ada kufuran? Supaya kita yang beriman bisa merasakan nikmat. Kalau nggak ada kufur, bisa nggak kita merasakan nikmat iman? Bisa tidak? Tidak. Hikmah. Kalau ada orang dihukum, ada orang cacat, ada malapetaka, ada bencana, itu keadilan Allah. Tapi itu pun masih didominasi oleh rahmat. Kalau keadilan itu betul nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Ya. Kemudian apa lagi? Walidzalik la yusyri'u minal ahkam aw la yusyri' minal ahkam illa ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu fa akhbaru kulluha haqqun wa sidqun wa awamiruhu wa nawahi kulluha adlun wa hikmah. Oleh karenanya Allah tidak mensyariatkan sebuah hukum kecuali yang mengacu kepada pujiannya, hikmahnya, keutamaannya, keadilannya. Makanya Islam harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau tidak, pasti melenceng dari Asmaul Husna. Pasti melenceng dari Asmaul Husna. Pasti melenceng dari Asmaul Husna. Kenapa? Nggak benar. Kenapa nggak benar? Misalnya, apa namanya, bid'ah, perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Karena berarti ada hal yang tidak Allah ketahui. Berarti ilmu Allah tidak sempurna. Karena Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini. Kapan itu? Di masa hidup Nabi alaihi wasallam. Hari ini aku sempurnakan Islam.
Berarti Islam pada saat itu sudah sampai. Berarti Allah tahu, sudah sampai saat itu sudah cukup. Gak boleh tambah-tambah lagi. Berarti orang yang berbuat beda, berarti dia meragukan sifat Allah yang maha mengetahui. Ya, segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Ini lancang ya. Lagi-lagi urusannya sama Allah. Ada penghinaan, pelecehan terhadap sifat Allah Jalla wa'ala ketika kita melenceng dari sunnah. Ketika melenceng dari sunnah. Ya, pernah untuk mendengar yang dikatakan Hayyar al-Hamadani, Hayyar al-Hamadani Hamadani bikin saya bingung, Hamadani bikin saya bingung. Di mana ada seorang tokoh al-bid'ah yang meyakini ya, yang meyakini Allah tidak di arsy. Allah tidak di arsy, ya. Allah tidak di mana-mana. Dia mengingkari keberadaan Allah Jalla wa ala. Lalu ada seorang yang masih polos mengatakan, "Ya Syekh, kalau seandainya kau mengingkari Allah ada di arsy, ada di langit. Lalu kalau kita dalam keadaan galau, gelisah, lalu kita berdoa kemana? Hati kita kemana? Ke bawah? Boleh nggak Syekh? Ya Allah gitu. Ya Allah, saya minta. Atau ke samping kanan, samping kiri, depan belakang, kemana hati dan tangan kita atau mata kita, atau paling tidak hati, kemana diarahkan? Bingung deh. Bingung. Kamu bikin bingung saya kamu. Kamu bikin akhirnya Hayyar al-Hamadani, ini namanya Hamadani. Bilang ini orang bikin bingung, Hamdani bikin bingung saya ini. Lihat. Karena keyakinannya tidak mengacu ya kepada Asmaul Husna. Ya. Baik. Itu dhuhr. Sahih. Baik. Ikhwatal iman rahimahullah. Jadi jelas dari sini saja kita sudah mengetahui ya dan kita sudah ya mengetahui dengan baik kedahsyatan Asmaul Husna, bagaimana kegunaan, manfaatnya, peranannya, pengaruhnya terhadap kehidupan kita di dunia juga termasuk di akhirat setelah kita mengetahui, mengenal, memahami dan menghayati Asmaul Husna dan juga mengamalkannya. Karena Allah itu iman, kunci agama kita, kunci ilmu kita, kunci amal kita, kunci sukses kita dunia akhirat di Asmaul Husna. Di Asmaul Husna. Makanya pahami dengan baik, ketahuilah mana Asmaul Husna dan mana yang bukan, pahami, hayati, amal. Itu. Jadi kunci kebahagiaan dunia akhirat apa? Mengenal dan memahami dan mengamalkan